Selamat pagi Bu Endang dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Novena Mayayu Paramita akan mempresentasikan tax planning pada PT Sinchan. Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa sih tax planning itu. Jadi tax planning ini adalah suatu cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yang biasanya berupa perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar atau pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal nilainya atau lebih kecil. Nah, tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, tax planning ini sendiri dilakukan oleh perusahaan karena sebenarnya bagi perusahaan, pajak itu adalah sebuah beban atau sebuah biaya yang akan berimplikasi ke pengurangan pendapatan bersih perusahaan dan akhirnya juga akan mengurangi pendapatan yang diterima oleh pemilik perusahaan. Maka perusahaan akan berusaha mengecilkan atau bahkan menghindari pajak-pajak yang harus dibayar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tax planning untuk 4 topik, yaitu yang pertama adalah PPh 2126, kemudian tax planning untuk pajak pertambahan nilai, kemudian tax planning untuk PPh badan, dan strategi perpajakan yang diterapkan dalam kerangka hubungan istimewa. Oke, pembahasan pertama kita akan mulai dengan PPh 21 dan 26. Nah, untuk kondisi perusahaan PT Sinchan sendiri, PT Sinchan ini memiliki 20 pegawai tetap dan 4 pegawai tidak tetap. Dari 20 pegawai tetap, terdapat 2 pegawai yang tidak dikenakan PPh pasal 21 karena memiliki nilai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, 18 pegawai lainnya, pegawai tetap PT Sinchan, ini dikenakan PPh 21, pasal 21 dengan metode perhitungan yang bermacam-macam. Nah, 2 pegawai tetap PT Sinchan, yaitu Dharma Putra dan Agung, ini menggunakan metode gross up. Sedangkan 16 pegawai tetap lainnya menggunakan metode non-gross up dan tidak mendapatkan tunjangan PPh. Pegawai tetap PT Sinchan ini sebenarnya selain mendapatkan gaji, mereka juga mendapatkan fasilitas berupa tunjangan-tunjangan, kemudian beberapa imbalan lainnya, premi asuransi, penerimaan natura, bonus dan THR, serta biaya jabatan dan iuran pensiun. Nah, sedangkan untuk pegawai tidak tetap yang tadi ada 4 itu ya, itu terdiri dari 3 pegawai yang berasal dari dalam negeri dan 1 pegawai yang berasal dari Wuhan, Cina atau pegawai tenaga ahli asing. Dan keempat pegawai tidak tetap ini tidak memiliki NPWP. Selanjutnya pembahasan terkait strategi tax planning untuk PPh pasal 21 atau 26. Nah, yang pertama bisa kita lihat adalah metode perhitungan dari PPh pasal 21. Perusahaan menggunakan metode apa sih? Sebenarnya ada 3 metode yang bisa digunakan, yaitu metode gross, metode net, dan metode gross up. Secara singkat, metode gross ini adalah pembebanan pajak ke karyawan. Jadi, pajaknya yang bayar adalah karyawan seluruhnya. Kemudian untuk metode net, kebalikan dari metode gross, metode net ini adalah pajaknya yang membayarkan adalah perusahaan seluruhnya. Sedangkan untuk metode gross up, ini pembayaran pajak akan diberikan ke pegawai dalam bentuk tunjangan pajak. Sebelumnya PT Sinchan menggunakan apa? Nah, sebelumnya PT Sinchan ini menggunakan metode perhitungan mix, yaitu menggabungkan antara metode gross up dan metode non-gross up. Ada 2 pegawai yang menggunakan metode gross up dan 16 pegawai sisanya menggunakan metode non-gross up. Nah, hasilnya adalah PPh 21 yang ditanggung perusahaan sebesar 1.573.681.450 rupiah. Sedangkan yang dapat diakui sebagai beban atau yang dapat dibiayakan oleh perusahaan hanya sebesar 999.319.000 yang berasal dari pemberian tunjangan pajak dari metode gross up. Sedangkan 574.362.450 rupiah sisanya tidak dapat diakui sebagai beban atau biaya oleh perusahaan karena dianggap memberikan kenikmatan atau natura atau akan menjadi koreksi fiskal. Nah, sebaiknya selanjutnya PT Sinchan menggunakan alternatif metode perhitungan seperti apa? Nah, secara keseluruhan kalau kita cuma lihat angka, kita akan memilih
atau kita akan condong ke metode gross. Tapi sebenarnya metode gross ini tidak lazim digunakan atau biasanya hanya digunakan untuk perusahaan yang baru berdiri, karena metode ini akan merugikan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Karena bagi karyawan tentu merugikan dong, karena gaji yang dia terima, dia masih harus bayar beban pajak sendiri. Sedangkan bagi perusahaan ini juga merugikan karena akan menimbulkan koreksi fiskal. Kemudian untuk pembayaran dengan metode net. Nah, sesuai dengan Cap Dirjen Pajak nomor 31/PJ/2008 pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja termasuk yang ditanggung oleh pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. Sehingga PPh yang dibayarkan oleh perusahaan dalam metode net ini tidak dapat diakui sebagai beban atau sebagai pengurang penghasilan. Nah, untuk metode gross up, metode pemotongan pajak dengan metode gross up ini, perusahaan kan memberikan tunjangan pajak. Jumlahnya itu sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Jadi perhitungan tunjangan pajak ini sengaja diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Meskipun beban gaji perusahaan dengan metode ini merupakan metode terbesar dari alternatif lainnya yang mencapai 9M, ketika yang lainnya hanya 8 bahkan 7M gitu ya. Kemudian PPh 21-nya juga lebih besar dibandingkan yang lain, yaitu 1,7M. Nah, tapi PPh pasal 21 yang dibebankan atau yang dibayar perusahaan di sini itu bisa diakui sebagai pengurang penghasilan atau bisa dibiayakan atau dibebankan ke perusahaan karena bentuknya berupa tunjangan. Nah, sehingga akan berdampak pada penurunan laba sebelum pajak dan dapat menimbulkan PPh badan yang terutang menjadi memiliki angka yang lebih kecil dibandingkan yang lain. Jadi harus dilihat secara global dan dampak implikasinya secara utuh. Nah, strategi tax planning yang kedua adalah terkait pemberian natura atau benefit in kind. Nah, PT Shinchan ini di perhitungan awalnya, ia memberikan natura kepada dua pegawai yaitu Agung dan Banyu. Agung senilai 150 juta dan Banyu senilai 80 juta. Nah, pemberian ini kalau diberikan dalam bentuk natura, menjadi tidak dapat dikompensasikan sebagai beban bagi perusahaan. Nah, tapi kalau diberikan atau diubah pemberian ini menjadi bentuk tunjangan tunai atau benefit in cash dengan nilai yang sama, maka nilai ini dapat dikompensasikan sebagai beban bagi perusahaan. Sehingga disarankan PT Shinchan untuk mengubah pemberian natura yang sebelumnya 230 juta menjadi diberikan dalam bentuk tunjangan tunai agar dapat dikompensasikan sebagai beban bagi perusahaan yang dapat berdampak pada penurunan laba sebelum pajak yang menimbulkan PPh badan yang terutang menjadi lebih kecil atau timbul ada penghematan pajak. Strategi tax planning PPh pasal 21 atau 26 yang ketiga adalah terkait dengan kepemilikan NPWP. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa keempat pegawai tidak tetap PT Shinchan tidak memiliki NPWP. Namun bisa dilihat di sini yang paling berpengaruh adalah untuk dua pegawai yaitu Utomo dan Salim. Bila kita bandingkan nilai pajak yang harus dibayarkan bila yang bersangkutan tanpa NPWP atau dengan NPWP, maka kelihatan bahwa nilai beban pajak yang dibayarkan akan lebih murah atau lebih kecil bila dua pegawai tersebut memiliki NPWP. Karena seperti yang kita tahu dalam peraturan pajak juga dijelaskan bahwa wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak 20% lebih tinggi daripada tarif normal. Sehingga hasil perhitungannya untuk Utomo dari sebelumnya tanpa NPWP senilai 330.000 menjadi hanya 275.000. Sedangkan untuk Salim yang sebelumnya 926.500 turun menjadi 772.083 rupiah. Sehingga disarankan untuk PT Shinchan bisa menyarankan kepada para pegawainya, keseluruhan pegawainya untuk membuat NPWP.
sehingga perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp209.417 daripada beban pajak sebelumnya. Strategi tax planning PPh pasal 21 atau 26 selanjutnya adalah terkait tenaga ahli asing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa PT Shinchan ini memiliki satu tenaga ahli asing yang berasal dari Wuhan, Cina. Tenaga ahli tersebut dikenakan pajak sesuai tarif PPh pasal 26, yaitu sebesar 20%. Sedangkan sebenarnya tarif itu bisa turun bila mengikuti tarif tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, tarif tax treaty antara Indonesia dan Cina itu adalah sebesar 10%, jadi separuhnya sendiri turunnya. Nah, untuk memanfaatkan tarif ini, subjek pajak luar negeri itu harus menunjukkan surat keterangan domisili atau Certificate of Residence yang telah memenuhi persyaratan administrasi, seperti mengisi dan melampirkan form yang dibutuhkan, serta menyampaikannya bersama SPT Massa. Jika dilihat nilai pembayaran pajaknya, maka sebelumnya Lianping harus membayar pajak sebesar Rp55.200.000 dan kemudian turun sebesar, jika menggunakan tax rate akan turun sebesar Rp27.600.000 sehingga terjadi penghematan pajak sebesar Rp27.600.000. Sebagai kesimpulan, maka saran tax planning untuk diterapkan PT Shinchan terkait PPh pasal 21 dan 26, yaitu yang pertama adalah PT Shinchan disarankan untuk melakukan penghitungan menggunakan metode gross up. Karena meskipun secara nilai PPh nampak lebih besar, namun biaya tunjangan pajak tersebut dapat dikurangkan sehingga akan berdampak pada penurunan laba sebelum pajak dan menimbulkan PPh badan yang terutang menjadi lebih kecil. Metode ini juga dapat diterapkan pada tahun 2019 karena PT Shinchan sedang dalam kondisi laba. Namun, penggunaan metode ini tidak disarankan untuk digunakan bila perusahaan mengalami kerugian fiskal karena membutuhkan dana yang besar untuk membayar pajak, sehingga bisa jadi akan berdampak pada cash flow perusahaan. Kedua, yaitu PT Shinchan disarankan untuk mengubah pemberian berbentuk natura atau benefit in kind menjadi dalam bentuk pemberian tunjangan tunai atau benefit in cash. Karena tunjangan tunai dapat diakui menjadi beban perusahaan sehingga akan meningkatkan beban yang berdampak pada penurunan laba sebelum pajak dan menimbulkan PPh badan yang terutang menjadi lebih kecil. Sedangkan bila menggunakan benefit in kind tidak dapat dibebankan atau dibiayakan bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah PT Shinchan disarankan untuk mendorong pegawai baik tetap maupun tidak tetap untuk memiliki NPWP. Karena dengan memiliki NPWP, maka perusahaan tidak dikenakan 20% tarif tambahan karena pegawai yang bersangkutan tidak memiliki NPWP. Kemudian yang keempat adalah PT Shinchan disarankan untuk mengajukan penetapan tarif PPh pasal 26 berdasarkan perjanjian pajak penghindaran pajak berganda atau tax treaty antara Indonesia dan Cina karena dapat menghemat pajak dari 20% menjadi 10%. Selanjutnya kita akan membahas terkait PPN. Nah, yang pertama kita menjelaskan dulu kondisi PT Shinchan. Jadi PT Shinchan ini bergerak di bidang industri dan perdagangan. Produk yang dihasilkan oleh PT Shinchan adalah televisi dengan merek TV. Semua bagian atau spare part televisi dibuat oleh unit-unit usaha PT Shinchan. Sedangkan bahan bakunya diperoleh dari impor atau pembelian dalam negeri. Selama bulan Desember 2019, PT Shinchan melakukan kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa kena pajak. Selain itu juga ada transaksi penjualan maupun pembelian dengan kantor maupun pengusaha dalam negeri. Untuk strategi tax planning dalam pajak pertambahan nilai, ada 8 strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu optimalisasi kredit pajak. Jadi optimalisasi kredit pajak yang diperkenankan ini digunakan untuk memastikan bahwa pajak masukan yang diperoleh perusahaan dapat dikreditkan, yaitu antara lain dengan memastikan bahwa faktor pajak yang digunakan telah memenuhi persyaratan perundang-undangan, kemudian PPN masukan yang dipungut oleh pihak ketiga dapat dikreditkan, dan supplier merupakan pengusaha kena pajak. Nah, dalam kasus PT Shinchan kali ini, pajak masukan seluruhnya dapat dikreditkan dan bahkan melebihi pajak keluaran,
sehingga terjadi lebih bayar. Sehingga ini merupakan salah satu indikasi bahwa kredit pajak telah dioptimalisasikan dan menjadi pengingat untuk pada periode berikutnya. Kemudian yang kedua adalah penundaan dalam membayar kewajiban perpajakan. Jadi perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran pajak pertambahan nilai dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Penundaan pembayaran pajak dapat membantu menghemat pajak bila terdapat pajak masukan dan pajak keluaran yang dapat dikompensasikan di masa yang sama. Nah, dalam kasus ini sebenarnya PT Shinchan bisa aja kalau akan menunda penerbitan pajak keluaran terutama untuk penjualan kredit. Hanya saja jika dilakukan penundaan, maka kelebihan pembayarannya akan semakin banyak dan akan menimbulkan kecurigaan dan beresiko untuk melakukan pemeriksaan pajak, sehingga alternatif terbaik yang dapat dilakukan PT Shinchan saat ini adalah untuk tidak melakukan penundaan pembayaran kewajiban perpajakan. Kemudian yang ketiga adalah terkait sentralisasi pengenaan PPN. Jadi untuk menghindari kerumitan pelaporan, pengelolaan arus kas yang efektif, dan efisiensi sumber daya manusia yang menangani perpajakan perusahaan, maka entitas bisnis yang memiliki cabang seperti PT Shinchan yang memiliki cabang di Yogyakarta, yaitu PT Tradisi, dapat melakukan pemusatan PPN terutang, yaitu bisa dipusatkan di PT Shinchan sebagai perusahaan induk. Sentralisasi PPN ini juga dapat digunakan untuk menghemat biaya administrasi dan resiko faktur pajak masukan cacat. Kemudian selanjutnya adalah optimalisasi fasilitas perpajakan. Jadi dalam PMK nomor 268/PMK 3 2015 dijabarkan bahwa BKP tertentu yang atas impor dan atau penyerahannya mendapatkan fasilitas pembebasan PPN antara lain adalah untuk mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut, dan tidak termasuk suku cadang. Nah, selain itu, PT Shinchan juga dapat memanfaatkan fasilitas ekspor, fasilitas PPN yang ditanggung pemerintah, fasilitas PPN yang tidak dipungut sehingga harga jual dapat ditekan serta tetap dapat melakukan restitusi PPN masukan. Kemudian yang kelima adalah skema just in time, penerapan skema just in time. Nah, pada skema just in time ini sebenarnya adalah matching konsep antara PPN masukan dan PPN keluaran, atau PPN masukan dan PPN keluaran ini dilakukan pada masa yang sama. Dengan demikian perusahaan sama sekali tidak akan mengeluarkan uang untuk pembayaran PPN. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah adanya koordinasi yang kuat antara bagian pembelian bahan baku, produksi, serta penjualan. Nah, dalam kasus PT Shinchan sendiri, kita lihat masih ada lebih bayar senilai 395 juta. Nah, sehingga PT Shinchan disarankan dapat lebih meningkatkan koordinasi agar skema just in time dapat diterapkan secara maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah memanfaatkan restitusi PPN. Nah, mengajukan restitusi PPN ini dapat dilakukan apabila perusahaan dapat memastikan bahwa telah terjadi lebih bayar sehingga dapat dikompensasikan ke periode berikutnya. Dalam kasus PT Shinchan kan terdapat lebih bayar senilai 395 juta yang telah dipilih untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Hanya saja untuk memanfaatkan restitusi ini harus dicek juga apakah perusahaan telah benar-benar melakukan perhitungan PPN dengan baik untuk menghindari pemeriksaan pajak yang salah. Kemudian selanjutnya adalah pemindahan lokasi pabrik. Jadi, memindahkan lokasi pabrik ke kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, maupun kawasan bebas. Misalnya, pada tahun 2000, Kota Sabang itu telah ditetapkan sebagai kawasan bebas. Kemudian juga ada Kota Batam, Bintan, dan Karimun. Ya, kawasan bebas ini adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Fasilitas PPN yang diberikan terkait penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak meliputi PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan.
Dalam kasus ini, PT Shinchan berlokasi di Jakarta dan agen cabangnya berlokasi di Yogyakarta. Sehingga apabila ingin mendapatkan fasilitas pembebasan PPN, ada baiknya PT Shinchan dapat mempertimbangkan untuk memindahkan lokasi pabriknya ke Batam atau daerah lain yang termasuk dalam kawasan bebas. Kemudian yang terakhir adalah dengan memilih metode perhitungan biaya. Nah, memilih metode perhitungan biaya ini terkait dengan metode yang dapat menghasilkan biaya yang diminimalisir, terutama untuk biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan ke perusahaan. Misalnya ketika memilih untuk menyewa aset atau membeli aset, karena bila menyewa aset dapat dikreditkan PPN masukan tiap bulan dan tagihan sewa secara keseluruhan. Namun jika membeli aset yang pembiayaannya dilakukan melalui depresiasi. Nah, jadi harus dipertimbangkan. Nah, misalnya PT Shinchan kan memiliki aset berupa mobil. Nah, dapat dipertimbangkan untuk menyewa mobil saja. Strategi tax planning selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan tax planning untuk PPh Badan. Jadi, kondisi perusahaan yang terkait dengan PPh Badan di PT Shinchan adalah PT Shinchan ini memiliki cabang utama perusahaan yang berlokasi di Yogyakarta. Penyusutan aset PT Shinchan selama ini menggunakan metode garis lurus dengan jumlah penyusutan fiskal sebesar 2.488.500.000 dan penyusutan komersialnya sebesar 1.750.000.000. Nah, sementara itu terdapat 5 pemegang saham atau pemilik modal PT Shinchan dengan total setoran modal sebesar 72.985.000.000 rupiah. Strategi tax planning yang pertama terkait PPh Badan adalah untuk mengoptimalisasi metode persediaan. Nah, dalam hal ini PT Shinchan diasumsikan menggunakan metode persediaan FIFO atau first in first out. Nah, karena penggunaan metode LIFO dilarang oleh kantor pajak, maka PT Shinchan disarankan untuk beralih menggunakan metode average atau rata-rata. Karena metode average ini dapat menghasilkan HPP yang lebih besar daripada menggunakan metode FIFO, sehingga dapat meminimalkan laba dan memperkecil biaya pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Strategi tax planning untuk PPh Badan yang kedua adalah dengan mengoptimalisasikan metode perhitungan depresiasi aset. Ada 2 metode perhitungan depresiasi aset yang diperkenankan oleh kantor pajak, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Saldo menurun ini bisa digunakan kecuali untuk bangunan yang harus menggunakan garis lurus. Sebelumnya, PT Shinchan menggunakan metode garis lurus yang menimbulkan beban depresiasi aset sebesar Rp2.488.500.000 yang berimplikasi menimbulkan pajak terutang badan menjadi sebesar Rp6.123.522.750. Sedangkan bila perhitungan menggunakan saldo menurun, maka beban depresiasi aset akan naik menjadi sebesar Rp3.923.656.250 dan berimplikasi menurunkan pajak terutang badan menjadi sebesar Rp5.764.733.500, yang artinya ketika perusahaan menerapkan metode saldo menurun untuk depresiasi aset, maka akan ada penghematan pajak sebesar Rp358.789.250. Strategi tax planning untuk PPh Badan yang selanjutnya adalah dengan melakukan optimalisasi tarif pajak yang diperkenankan untuk perusahaan. Terdapat Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013 yang memberikan fasilitas perpajakan sebesar penurunan tarif sebesar 5% bagi wajib pajak badan berupa perseroan terbuka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah paling sedikit 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Kemudian, saham-saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak dengan ketentuan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Dan ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Bila diasumsikan sebelumnya PT Shinchan belum mengajukan fasilitas, maka disarankan PT Shinchan untuk memenuhi persyaratan dan mengajukan fasilitas penurunan tarif PPh berikut. Karena dengan merubah tarif PPh menjadi 20%, maka pajak perusahaan yang semula sebesar Rp6.123.522.750 menjadi hanya sebesar Rp4.998.818.200 atau ada penghematan pajak sebesar Rp1.224.704.550. Strategi tax planning untuk PPh badan selanjutnya adalah dengan melakukan optimalisasi atas beban gaji atau upah. Seperti yang sebelumnya dijelaskan di atas, bahwa beban gaji yang sebelumnya diterapkan di PT Shinchan adalah menggunakan metode mix. Kemudian disarankan untuk dirubah menjadi metode gross up. Dan tunjangan yang sebelumnya ada yang diberikan dalam bentuk natura, disarankan untuk diberikan berupa tunjangan tunai atau benefit in cash. Sehingga PPh yang dikenakan bagi perusahaan atau PPh badan yang sebelumnya senilai Rp6.123.522.750 setelah diubah menjadi metode gross up dan tunjangan berbentuk tunai, maka PPh-nya hanya menjadi Rp5.458.601.750 atau artinya telah terjadi penghematan pajak sebesar Rp664.921.000. Strategi tax planning PPh badan selanjutnya adalah dengan melakukan optimalisasi atas biaya-biaya yang diperkenankan untuk dibebankan oleh perusahaan. Yang pertama adalah terkait biaya pemasaran atau biaya promosi. PT Shinchan diumpamakan sebelumnya tidak membuat daftar nominatif, sehingga disarankan untuk membuat daftar nominatif sehingga bisa diakui sebagai beban. Kemudian selanjutnya untuk piutang tak tertagih juga diasumsikan perusahaan sebelumnya tidak membuat daftar piutang yang tak tertagih, sehingga disarankan perusahaan dapat membuat daftar piutang yang tak tertagih yang diserahkan ke kantor pajak agar beban piutang tak tertagih dapat dikompensasikan sebagai beban bagi perusahaan, yang pada akhirnya dapat menurunkan laba perusahaan sebelum pajak dan menurunkan beban PPh yang dibebankan atau harus dibayar oleh perusahaan. Strategi tax planning untuk PPh badan yang terakhir adalah dengan melakukan optimalisasi atas pengakuan pendapatan dan beban. Jadi sebenarnya pengakuan pendapatan dan beban ini bisa disesuaikan pengakuannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya ketika perusahaan sedang mengalami laba, maka perusahaan dapat melakukan penundaan pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan beban, sehingga laba dapat tersaji lebih kecil dan beban pajak dapat ditekan. Hal ini juga dapat digunakan untuk melakukan stabilisasi dalam pembayaran pajak maupun dalam penyajian laba, sehingga tidak ada penurunan maupun peningkatan yang terlalu drastis yang dapat menimbulkan kecurigaan bagi pemeriksaan pajak. Kemudian saat perusahaan rugi, maka perusahaan dapat melakukan percepatan pengakuan pendapatan dan penundaan pengakuan beban, sehingga laba yang tersaji dapat lebih stabil. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas strategi tax planning terkait dengan strategi pajak dalam kerangka transaksi hubungan istimewa. Yang pertama dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan karakteristik bisnis perusahaan. Jadi, mengidentifikasi karakteristik perusahaan agar dapat lebih memahami relasi antara perusahaan untuk menghindari pemungutan pajak berganda, dan agar dapat dipilih lokasi yang paling tepat dengan tarif pajak yang paling menguntungkan bagi perusahaan.
Misalnya dengan penempatan lokasi perusahaan yang memiliki laba besar di lokasi tax haven. Misalnya perusahaan Shinchan atau PT Shinchan ini kan memiliki anak perusahaan di Yogyakarta. Nah, bila perusahaan tersebut berkembang dan menjadi lebih besar, mungkin dapat dipertimbangkan untuk memindahkan lokasi cabang tersebut ke lokasi yang memiliki fasilitas tax haven, sehingga pembayaran pajaknya dapat ditekan ke tingkat yang minimal. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan pengaturan transfer pricing. Jadi pengaturan transfer pricing ini diwajibkan menggunakan market price atau harga pasar. Nah, penyesuaian harga pasar atau nilai wajar dapat dilakukan ketika bertransaksi dengan para pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sebagai contoh, jika transaksi dengan perusahaan yang pengenaan PPh-nya menggunakan PPh final, maka manajemen dapat mengalihkan laba di perusahaan yang dikenakan PPh final. Tujuannya agar pajak lebih kecil, atau jika lawan transaksi ada yang masih rugi, bisa jadi keuntungan dapat digeser ke perusahaan yang masih rugi, sehingga ruginya menjadi lebih kecil, maupun tidak rugi tetapi labanya menjadi lebih sedikit. Sehingga pembayaran pajaknya juga menjadi lebih kecil. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan arm's length principle. Jadi penerapan arm's length principles atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merujuk pada kondisi yang seharusnya diperoleh dari transaksi antar perusahaan independen, yakni transaksi yang comparable uncontrolled. Pendekatan yang digunakan yakni seolah-olah transaksi antar perusahaan yang merupakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa merupakan transaksi dengan perusahaan independen. Nah, arm's length principle ini mengharuskan perusahaan afiliasi untuk melakukan transaksi harga di antara mereka sendiri seolah-olah mereka adalah pihak ketiga atau bukan pihak yang berelasi. Jadi harga di antara mereka sendiri harus sama atau berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang dijadikan sebagai pembanding. Nah, sehingga sebenarnya transfer pricing ini juga masih bisa diutak-atik untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan, terutama terkait pajak. Kemudian yang keempat adalah memaksimalkan intra-group services dan intra-group loan. Jadi intra-group services sendiri adalah pemberian layanan antar perusahaan yang berafiliasi. Jasa yang disediakan itu bisa berupa jasa manajemen, administrasi, teknis, pemasaran, distribusi, dan lainnya. Contohnya mungkin dalam hal ini adalah dengan Coronaco Ltd yang berada di Singapura yang menyediakan jasa distribusi. Jadi itu kan bisa dimaksimalkan dengan penggunaan jasa Corona sebagai jasa distribusi, sehingga biayanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kemudian intra-group loan adalah pinjaman yang diberikan oleh satu perusahaan dalam satu grup usaha kepada anggota lainnya. Biasanya pemberi pinjaman atau kreditor akan mengharapkan imbalan dalam bentuk bunga dari investasinya untuk meminjamkan dana kepada peminjam atau debitur. Pengaturan harga dalam transaksi ini dapat disesuaikan dengan harga pasar atau bisa juga berdasarkan kesepakatan antar pihak yang berafiliasi, sehingga masih bisa dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih.